Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Zul di PJJ. Kali ini kita bertemu di dunia maya ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas KD menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional baik di bidang militer ataupun non-militer, serta mampu menunjukkan sikap sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Oke, jadi materinya hari ini kita membahas mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Peta konsepnya untuk materi ini nanti kita akan bahas mengenai yang pertama, mewaspadai ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia. Yang kedua, ada ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Kemudian ada menunjukkan upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, langsung kita bahas. Kalian lihat gambar ada peta Indonesia. Nah, secara geografis, posisi Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia yang dilewati garis khatulistiwa di dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Nah, hal tersebut yang menyebabkan Indonesia sering terjadi ancaman dari yang pertama kita menelaah dulu ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama dari aspek kewilayahan. Seperti tadi kalian sudah melihat peta Indonesia dan Bu Zul sampaikan, di mana wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Sehingga Indonesia sering terjadi ancaman dari luar, baik dari luar maupun dari dalam. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek sosial, yaitu dari penduduk, ideologi, demokrasi, ekonomi, kebudayaan, dan sistem pertahanan keamanan Indonesia itu sering dipengaruhi oleh dunia utara yang berpaham sosialis dan selatan yang berpaham liberal. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosbud, serta pertahanan dan ancaman seperti apakah itu? Oke, yang pertama ada ancaman militer. Apakah ancaman militer itu? Yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Apa aja ancaman militer? Yaitu ada agresi atau invasi. Contohnya ada agresi militer Belanda 1 dan 2 yang ada di Jogja. Kemudian ada spionase. Spionase itu mata-mata. Kemudian yang ketiga ada sabotase. Yang keempat pemberontakan senjata. Contohnya ada pemberontakan GAM, kemudian ada PKI, kemudian ada juga RMS, PRRI, dan lainnya. Kemudian ada ancaman keamanan laut dan udara. Dan terakhir ada
terorisme. Oke, itu ancaman militer. Kemudian apakah ada lagi yaitu ancaman non-militer. Nah, non-militer itu ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apa aja ancaman non-militer? Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan ada juga pertahanan dan keamanan. Kemudian yang pertama kita bahas mengenai ancaman ideologi. Ancaman ideologi yaitu terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta. Contohnya pemberontakan G30S PKI. Nah, selain itu ada juga ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti komunis yaitu pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dulu pernah beberapa pemberontak ingin mengubah Indonesia menjadi paham yang Islamis. Padahal Indonesia itu multikultural. Kemudian ada ideologi dari luar masuk ke Indonesia seperti komunis, liberal, dan yang kedua ancaman politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, contohnya itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ada intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kemudian ancaman dari dalam negeri yaitu dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman ekonomi yaitu globalisasi ekonomi yang berdampak adanya pengaruh negatif yaitu dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Di antaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas. Contohnya, Indonesia sekarang sudah banyak barang-barang dari luar, khususnya dari Cina, yang datang dari Cina ke sini. Ada ponsel atau barang-barang elektronik, bahkan sekarang yang lebih heboh adalah virus corona. Ada bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, serta sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada ancaman sosial budaya, yaitu munculnya hedonisme. Hedonisme itu adalah hidup bermewah-mewahan, kemudian westernisasi, hidup kebarat-baratan karena budaya dari luar masuk ke Indonesia. Contoh budaya Korea, K-pop mulai masuk ke Indonesia sehingga lama-kelamaan orang Indonesia lebih mirip orang-orang Korea, tuh ya. Kemudian ada konsumtif, lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, individualisme, dan memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Oke. Itu tadi materi PJJ hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa pelajari materi ini. Minggu depan kita akan membahas diskusi tentang ancaman integrasi di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti PJJ hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.